سيدنا محمد وعلى آله سيدنا محمد العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة إلى النبي محمد المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم الفاتحة إلى أرواح أزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين وأهل بيته الطيبين الطاهرين والصحابة والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، من العلماء العاملين والأولياء والشهداء والصالحين وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. ثم الفاتحة على ما نوينا وما عزمنا وما قصرنا وما طلبنا وما دعونا وما رجونا وما أعلنا وما أسررنا من أمور الدنيا والآخرة. ثم الفاتحة على ما نوى به جميع السادات. الفاتحة على هذه النية وعلى كل نية صالحة وإلى أحد الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم شاء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. عباد الله رجال الله أغيثونا لأجل الله وكونوا عوننا في الله عسى نهضى بفضل الله. ويا قطاب يا أنجاب ويا سادات يا أحباب وأنتم يا أولي الألباب تعالوا وانصروا لله. عباد الله سألناكم وللزلفى رجوناكم وفي أمر قصدناكم فشدوا عزمكم لله. عباد الله فيا ربي بسادتي تحقق لي إشاراتي عسى تأتي بشاراتي ويصفو وقتنا لله. عباد الله رجال الله حبيبنا
بكشف الحجب عن عيني ورفع البين من بيني وطمس الكيف والعين بنور الوجه يا الله عباد الله رجال الله صلاة الله مولانا على من بالهدى جانا ومن بالحق أولانا شفيع الخلق عند الله عباد الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله يحيي القلب ذكر الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah imam Jumat ketiga tepatnya tanggal 17 Januari tahun 2008 kata orang bertepatan dengan 8 waduh 8 Muharram. Waduh. Sebelum Muharram lebaran anak ya yatim apalagi anak yatim piatu. Aku tak menghendaki yatim piatu. Yang ku kehendaki adalah hadiah bagi anak yatim piatu. Maksudnya tangguhkan dobelin. Nah, untung nggak? Untung ente diajarin sama anak yatim piatu. Anak yatim piatu jangan diapa-apain. Anak yatim piatu enggak jangan diapa-apain. Terlalu tajam ketika dihina. Terlalu tajam ketika dilecehkan, terlalu tajam ketika dipandang dengan sebelah mata, terlalu tajam untuk diporak-porandakan dalam gagasan kebaikan untuk semua. Terlalu tajam, itu yatim piatu. Aku bapaknya yatim piatu. Kenapa? Udah nggak punya emak, nggak punya bapak, nggak punya bini. Berarti, nggak punya emak, nggak punya bapak, nggak punya bini. Namanya bapaknya yatim piatu. Hidup ZM. Terima kasih banyak kepada kalian yang telah menyampaikan aneka keberuntungan buat Anda yang berbuat dalam upaya Anda berbuat dalam urusan agama. Apa yang Anda sampaikan dalam bentuk apapun tak pernah sia-sia insyaallah ta'ala. Bahkan sampai malam hari ini Anda terlalu letih, capek, lelah. Gara-gara duit ente Anda jadi capek. Bisa dimengerti? Gara-gara duit ente Anda jadi capek. Nggak lagi ngurus badan, nggak lagi ngurus makan, minum, nggak lagi ngurus tidur. Gara-gara siapa itu? Gara-gara duit ente. Sementara ente
Nggak bisa makan, nggak bisa tidur gara-gara nyari duit. Beda yatim piatu dengan Dodon Muke Benalu. Muke Benalu gimana ceritanya? Lengket tuh muka. Inti stres amat sih. Udah bengong jangan kayak begini. Usah sih, kayak tokek telur koyak. Alhamdulillah, gara-gara duit ente, ane capek ngurus yang ke Allah. Alhamdulillah, nggak pernah tidur ya, Bismillahirrahmanirrahim. Karena sekian bulan lamanya ya kita belajar malam Jumat ketiga khususnya dan malam Jumat keempat tentang sirah Rasulullah SAW. Ini kaki gatal kayak dijicak mati nih. Kaki gatal kaki. Nyamuk nih, mau keluar. Nanti Obi ngomong-ngomong mata jangan ngelirik ana dong. Obi, lirikannya mematikan. Kenapa Jogja berulang kali bahkan porak-poranda adalah karena gempa disebabkan Obi lalu lang di sana. Semua gara-gara Obi sering main ke sebuah tempat, semua membawa bencana. Emang emaknya udah pesan, Beb, tolong doain, Beb. Anak saya, Beb, jangan dapat orang sini, Beb. Orang sini minta maaf, tak ada, Beb. Bening waktu malam, Beb. Kalau siang pada bopak. Kata emaknya Obi. Ane bilang, jangan begitu. Obi lahir di sini, cocok sama orang sini. Orang sini cakepnya malam, siangnya bopak. Itu kan kata ibu. Saya lihat kalau siang nggak bopak. Bejendol. Makanya orang maksiat lebih enak di siang hari atau di malam hari? Jawab, mana lebih mengasyikkan? Maksiat di siang hari atau di malam hari? Siang atau malam? Di mana juga enak. Salah loh. Anda kan guru dalam segala, betul nggak? Mau maksiat, tanya aku. Mau membunuh, tanya aku. Mau mencuri, tanya aku. Mau menipu, tanya aku. Anak guru di atas rata-rata dalam sesuatu. Sesuatu yang sifatnya pengelabuan. Anak, Allahumma, jagoan mana kayak berhadapan sama anak. Tak ampun. Sama anak. Kenapa? Anak terlalu indah untuk dilukiskan. Dalam sisi apa? Dalam sisi pengelabuan. Asal dikasih tahu. Kecuali mepelok kalah gitu. Kenapa? Sebab dia mukanya udah kelabu. Ya Rasulullah, salamun alaik. Ni wa daraji. Ya Rasulullah. Salamun alaik. Ya Rafi'an. Ni wa daraji. Ya Rasulullah. Salamun alaik ya Rafi'an jani wa taradi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. 2 bulan yang lalu kita masih bicara tentang bai'atul aqabatil ula, ya bai'at Aqabah pertama, ya akhir-akhirnya ya orang-orang Arab Madinah ya menyatakan diri masuk Islam, ketemu dengan Rasulullah SAW, lalu berbaiat, yakni bersumpah setia ya kepada Rasulullah. Kemudian Rasul memberikan persyaratan sebagai berikut. Yang untung kita masuk Islam tanpa persyaratan yang seharusnya dipenuhi. Cukup dengan 2 kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Non-muslim masuk Islam diwajibkan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Sehingga dengan 2 kalimat syahadat dapat mengerti apa yang sebelumnya dalam hati, pikiran, gambaran mereka Tuhan sepertinya itu dan itu. Ketika dia Allah Ta'ala kehendaki hidayah taufik datang pada dirinya, ya hidayah taufik, nur Allah Ta'ala pada dirinya datang, ya hilang semua bayang-bayang ketuhanan yang tercipta dari itu dan berbentuk seperti itu. Tidak pernah Allah Ta'ala bisa digambarkan dan dimisalkan oleh siapapun dalam bentuk apapun. Allah Ta'ala tak pernah akan bisa disifatkan dalam bentuk apapun dalam wujudnya. Tidak ada. Kenapa demikian? Allah Ta'ala sendiri yang sudah memberitahu. Laisa kamitslihi syai'un. Tak ada sesuatu apapun yang menyerupai Allah Ta'ala.
Gimana kalau Tuhan datang membisikkan kata kepada dia yang biasa wirid zikir, yang biasa semedik, yang biasa modal-modal? Makan tuh kedelai. Lo makan tuh kacang kedelai. Itu namanya iblis, setan punya bisikan. Allah Ta'ala tidak bersuara sebagaimana suara manusia. Sehingga dari mana Anda mengatakan Tuhan bersuara, mengatakan kepada aku, awas malam Sabtu akan terjadi kebakaran dan tawuran di kampung kamu. Bodoh, langsung udah kirim surat RT RW Lurah. Semalam saya dapat bicara, dapat wangsit dari Tuhan yang malam Sabtu akan terjadi kebakaran di kampung kita dan tawuran. Wah, warga pada siap-siap deh. Bawa golok, bawa parang, bawa ember, bawa selang. Ya, ditungguin. Ada motor lewat, ada sepeda 2 orang lewat. Pak. Kelompok di kampung sebelah dari kampung Bapak sana lewatin satu kampung mau menyerang kampung Bapak. Hati-hati Pak. Kena deh. Kena nggak? Kena. Itulah yang sedang dikembangkan dan telah berkembang 8 tahun yang silam. Bisa ada mengerti? Woi. Tapi orang-orang itu adalah manusia yang tercipta untuk dihinakan dalam kehidupannya. Baik yang kena hasutan maupun yang dihasut adalah 2 tipe manusia yang ada dalam siksa ilahi abadi. Bisa dimengerti? Orang yang Allah berikan setitik ilmu dalam bentuk pengamalan karena Allah Ta'ala itu sendiri dalam tuntunannya. Dia jauh dari bisa dihasut untuk mengorbankan orang lain. Jauh panggang dari api. Mau tanya di antara kalian, ada gak yang aneh musuhi macam-macam karena ana dihasut oleh orang lain? Wah, Ustaz musuhin anak begitu amat tuh, Ustaz dihasut. Haram, pantang sama aku. Anak selalu mengiyakan bahasa musuh. Paham? Ya. Kesian Anda. Lu kira gua apaan? Lu kira gua siapa? Deh, selesai. Bisa dimengerti. Kebenaran datang dalam bentuk hasutan. Benar, tapi hasutan. Aku punya Allah Ta'ala. Dia yang punya Allah Ta'ala. Hatinya sulit untuk bisa didustai. Sebab ketika kedustaan sedang berjalan di kupingnya dan didengarkan demikian rupa, dia tidak, agama melarang aku melakukan tindakan zolim atau intimidasi atau penekanan kepada A maupun Z. Itulah Allah Ta'ala dalam tuntunan agama. Sehingga orang yang berpegang pada agama betul jauh panggang dari api, bisa berbuat sesuatu yang destruktif atau merusak orang lain. Tapi karena kita kebanyakan ini berislam tanpa mengikuti persyaratan sebagaimana yang dipersyaratkan Rasul kepada non-muslim yang masuk Islam, kita hanya jadi Islam tapi tidak memenuhi persyaratan sebagai seorang muslim, hancur dan porak-porandalah kita dalam kehidupan. Agamanya ya hina, hidupnya sebatas itu. Lalu dibawa oleh api permusuhan. Sehina-hina manusia. Udah hidupnya miskin, kere, gak kenal Tuhan, gak kenal ilmu. Selacur-lacur manusia, sebinasa-binasa manusia adalah dia yang miskin, kere, tidak kenal ajaran agama. Begitu ya. Selesai, Nabi ya memberi persyaratan kepada mereka yang baru masuk Islam ya untuk berbaiat dan bersumpah setia. 1, ala an la yusyriku billahi syai'a, untuk tidak orang-orang itu mensekutukan Allah Ta'ala dalam apapun. Artinya Allah Ta'ala bukan sebagaimana sinar matahari. Allah Ta'ala bukan seperti sinar bintang kejora. Allah Ta'ala bukan seperti tiang bendera merah putih. Allah Ta'ala bukan seperti kuburan-kuburan yang disembah oleh manusia yang itu adalah pelecehan kepada dirinya sendiri. Allah Ta'ala bukan A, bukan B. Selesai. Oh, Allah Ta'ala berbentuk planet Mars. Allah Ta'ala berbentuk apa tuh? Yang lonjong kencang apa? Apa nih dulu bilangnya apa? Apa nih? Komet. Allah Ta'ala berbentuk komedi. Wah. Ala an la yusyriku billahi syai'a, untuk tidak mereka ya mensekutukan Allah Ta'ala dalam apapun. Selesai. Kalau makhluk bisa. Dia seperti dia, dia seperti dia, dia seperti dia. Itu makhluk, tapi Allah Ta'ala tidak akan pernah bisa diperbuat seperti itu. Syarat untuk kalian masuk Islam sudah terjadi dan ini kelanjutannya. Untuk pertama, jangan sekali-sekali mensekutukan Allah Ta'ala dalam apapun. Oh, karena pinggang hitam dari kiai
Ya. Nih gue nih. Ya. Diapain nggak mempan? Emang yang bikin ente bahaya atau tidak siapa? Angkin. Buktinya lo ditendangnya bini, ampun. Iya. Coba, ya dijewer bini, sakit. Bisa dimengerti? Enggak. Allah Ta'ala tidak bisa disekutukan oleh apapun. Ngerti ya? Enggak ada. Bismillahirrahmanirrahim. Mengambil berkah, dibenarkan. Dari kiai, dari habib, dari mu'alim lainnya. Ini kamu suka dagang di malam hari. Ini buat kamu ya. Pakai kalau kamu mau ke sana. Mudah-mudahan Allah Ta'ala kasih keberkahannya ada. Karena bertuliskan nama-nama Allah Ta'ala dengan ayat-ayat yang ada. Jaga baik-baik ya. Tidak apa-apa. Enggak apa-apa. Aneh dulu, zaman dulu. Aneh pakai Bismillahirrahmanirrahim. Berani nantang orang 40 sampai 100. Hilang di jalanan. Maafin gua. Lihat tuh. Lihat tuh. Lantas keberanian tadi mana dia tuh? Nah, ente berani waktu ada angkin, waktu angkin ente hilang gara-gara ente nyolong mangga, gara-gara ente nyolong nangka. Oh iya, mana dia tuh angkin? Tuh ampun. Dah yang lewat mamangnya, ampun bang. Lihat. Kemusyrikan di luar sadar. Keberanian dibentuk hanya karena selendang. Hanya karena apa nih? Namanya apaan tuh najis. Wala yasriqu. Satu, tidak menyentuhkan Allah Ta'ala. Wala yasriqu. Dan tidak boleh mereka yang baru masuk Islam. Ngerti ya? Mencuri. Bayangin itu. Ini inti ajaran Islam ente. Kalau ini bisa dijalani sama orang Islam, Allahu Akbar, itu manusia, bukan manusia. Ya, satu nggak ada di hatinya selain Allah Ta'ala dalam apapun. Contoh, ente bawa sesuatu jadi tameng, jadi perisai, jadi benteng ente. Misalnya bawa apa deh yang kelihatannya ini nih. Ini kaki nyamuk, setan ngamuk nih. Nyamuk. Ih, gatal nyamuk citayam, Allahu Akbar. Wah, citayam, Allahu Akbar. Rusak muka anak, kulit anak gara-gara citayam. Tapi anak perempuannya indah. Gila nyamuk hampir begini. War nggak ada belang, apa war? Taruh ente bak kunci kecil, kan begitu. Bisa dengar ini? Selalu kemana ente jalan berasa bangga berani karena sesuatu ini. Bisa dimengerti? Hilang sesuatu ini, hilang keberanian. Numpang tanya, ente Allah tak kasih hati ente berani dalam benar, berani tapi nggak mau jadi berani. Iya, bisa dimengerti? Berani tanpa sesuatu orang takut ente berani. Tanpa sesuatu di badan ente, mana lebih enak? Kalau ada barang takut hilang. Tuh contoh, ada sesuatu yang jadi keyakinan dia berani. Waktu hilang, ampun pak. Pak saya nggak mau ngapain. Ayo pilih ente. Ente punya keberanian dengan senjata tajam atau ente tanpa senjata tajam punya keberanian? Tanpa senjata tajam ente sudah berani. Pilih. Waktu ada senjata ente berani jalan tengah malam. Tapi ketika ente punya senjata, ngitung 7 kali. Sama ente tanpa senjata. Hati nggak bema orang. Apa yang ente takuti? Paham tuh ilmu? Tuh keyakinan seorang kepada Allah Ta'ala. Tidak akan pernah terjadi sesuatu tanpa seizin Allah Ta'ala. Tidak akan pernah bisa makhluk menyampaikan kemanfaatan sesuatu tanpa izin Allah Ta'ala. Tidak akan pernah bisa makhluk membahayakan kita dalam sesuatu tanpa izin Allah Ta'ala. Hati ente begitu, terserah. Aku nggak bermaksud melukai siapapun. Apa yang anda takuti? Jalan. Ketimbang ente mau jalan, cari pisau dulu. Cari angkin yang dari Mahbarijan. Misalnya cari angkin dari Ki Joko Budu. Cari angkin dari najis. Bisa ada mana ente? Jalan bebas. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Selesai. Enggak bermaksud menzalimi manusia, enggak bermaksud menyakiti manusia, enggak bermaksud melukai manusia. Apa yang ditakuti? Jalan. Bismillahirrahmanirrahim. Itu keberanian yang sulit dimiliki. Kenapa? Keberanian dalam keyakinan dia kepada Allah Ta'ala. Itulah Islam punya ajaran. Tidak mencuri. Nah, kita dua-duanya kita kerjain. Kalau kita terang-terangan dua-duanya dikerjain. Paham? Najis. Na'udzubillah nasallallahu alaihi wasallam.
Kapan itu hati bisa Allah Ta'ala berikan sepercik keyakinan dalam segala ketika dua perbuatan ada di badan kita? Numpang tanya. Iya. Menyekutukan Allah Ta'ala dengan aneka kekiahan. Na'udzubillah. Aneh nggak ngerti sih gitu-gituan. Iya. Di samping ibadah, dia mencuri hobi. Bagaimana jadinya tuh? Ilmu modal apa? Sama juga guru ngajar jamaah bertahun-tahun, berpuluh tahun. Ya Rab, mana dia hasilnya? Ilmunya nggak kelihatan anak didiknya. Bisa dimengerti? Yang jadi guru kok susah makan, ngejar-ngejar makan. Dua hal yang kemungkinan besar dikerjakan. Selesai. Bersekutu dan menyekutukan Allah Ta'ala dengan tidak adanya keyakinan dalam ilmu yang diketahui. Dan atau dia mencuri. Mencuri apa? Sejahat-jahat pencurian adalah mencuri ilmu. Yang seharusnya dia beritahu orang lain, dia sembunyikan. Itulah sejahat-jahat pencuri agama. Bisa dimulai itu ilmu. Wala yaznu, jangan berzina. Tuh, non-muslim ketika akan masuk Islam, Nabi kasih tahu. Pertama, jangan kalian mencuri. Jangan kalian menyekutukan Allah Ta'ala dengan apapun. Kedua, jangan melakukan pencurian apapun. Ketiga, jangan berzina. Mensetubuhi laki atau perempuan. Bukan pada ketentuan yang disahkan oleh agama. Tuh, bayangin tuh. Kalau kita, tiga kita kerjain. Na'udzubillah, nasallallahu salamah wal'afiyah. Tiga kita kerjain. Kapan? Wallahu alam. Tapi sekarang udah enggak. Gimana masa silam? Ya Allah, maafkan aku, maafkan aku, maafkan aku. Masa-masa kelam telah berlalu, ya Allah. Telah kutemui kawan-kawan yang akhirnya aku diajak ke sebuah pengajian, ketemu begitu-begitu, ya Allah. Maafkan aneka dosa yang pernah aku lakukan sejauh yang orang tak tahu maupun orang tak tahu. Maafkan aku, ya Allah. Aku janji untuk tidak kedua kali, ya Allah. Tolong, ya Allah, maafkan aku. Selesai, baru begituan doang. Iya. Dosa seorang hamba di hadapan Allah Ta'ala bagaikan satu tetes daripada air lautan. Apalah arti sebuah lautan berkurang jumlahnya dengan satu tetes. Paham ente maksudnya? Paham? Apalah arti Allah Ta'ala dengan segala rahmat dan ampunannya dibanding dosa anda. Ente punya dosa sebesar apapun, di mata Allah Ta'ala bagaikan satu tetes air lautan. Paham tuh contoh? Berarti nggak ada apa-apa dengan catatan. Ente mau begitu, maafkan aku ya Allah. Habis tuh anak ya Allah. Tuh anak ya Allah genit amat, udah genit ngongkong lagi. Saya nggak ngeliatin dia sengaja ya Allah. Sebelum saya lewat depan rumahnya, dia sudah pura-pura ngepel ngongkong, udah pura-pura najis ya Allah. Gimana ya Allah? Dia pura-pura nyuci pakaian, pura-pura ngegantung, memperlihatkan setengah payudaranya dan pantatnya ya Allah. Gimana saya terpaksa ya Allah, saya pepetin, saya zinain ya Allah. Yang sudah. Tidak kedua kali. Selesai ya Allah Ta'ala. Paham ente? Tadinya saya nggak mau begitu ya Allah. Habis dipaksa ya Allah. Baju saya dibukain, celana saya digerobekin. Tetangganya nyautin. Emang asalnya robek. Awas ente. Jangan menyekutukan Allah Ta'ala. Kalau menyekutukan Allah Ta'ala dengan sesuatu, nggak ada ampunnya dari Allah Ta'ala. Lain itu masih Allah Ta'ala beri ampunan. Artinya, kapan seorang hamba mau meminta ampun dari aneka dosa apapun yang dia pernah lakukan, selain menduakan Allah Ta'ala dengan aneka keyakinan, tetap dosanya Allah Ta'ala maafkan. Kalau dosa syirik, nggak ada. Allah Ta'ala berjanji tidak akan pernah mengampuni dosa seorang hamba yang menduakan Allah Ta'ala dalam keyakinan kepada apapun. Tuh, menangnya kita dengan rahmat Allah Ta'ala, tuh, begitu doang. Jadi aneka dosa yang pernah dilakukan oleh hambanya, selesai. Hamba dimaksud siapa ini? Hamba muslim atau muslimat ente? Bisa dimengerti? Ada seorang hamba tidak beragama Islam dalam akidah Islamiyah, dalam keyakinan Islam. Dia mau membersihkan dirinya dengan tidak menyekutukan Allah Ta'ala. Lah kan dia beda keyakinan. Dia beda agama. Bisa ada merente. Yang dimaksud hamba adalah muslim atau muslimat. Bisa ada merente. Paham gak ente? Ih, najis muka-mukanya. Ini gak pernah lihat agama lain. Kristen, Buddha, Hindu. Kan Tuhannya bukan Allah Ta'ala.
Dia menyembah selain Allah Ta'ala. Berarti sudah bukan lagi dikatakan sebagai menduakan Allah Ta'ala. Paham? Dia mau tobat sama siapa? Tuh, kita bicara agama Islam. Dikatakan hamba bukan mereka-mereka ente. Kecuali setelah mereka masuk Islam, apa yang pernah dilakukan semacam itu, gugur hilang dosa mereka apapun bentuknya. Tuh, bisa dimengerti. Adapun ente pribadi yang menduakan Allah Ta'ala dengan aneka, tetap tidak akan pernah Allah Ta'ala maafkan ente punya dosa. Siapapun Nabi ente tidak akan pernah. Jadi hamba dimaksud adalah muslim atau muslimah. Udah hanya itu. Kalau capek, wala yaznu, jangan berzina, wala yaqtulu auladahum, jangan kalian mereka yang datang kepada Rasulullah SAW ya, untuk tidak melakukan ya, pembunuhan kepada anak-anak mereka. Bisa demikian dulu zaman Arab kan lain, ngerti ya? Hidup-hidup perempuan dibunuh. Setelah masuk Islam, Nabi kasih tahu. Satu, jangan menduakan Allah Ta'ala dalam sisi keyakinan di hati dengan apapun. Kedua, jangan mencuri. Ketiga, jangan berzina. Keempat, jangan membunuh anak-anak kalian. Itu ajaran Islam. Ingatin itu ajaran Islam begitu. Lantas sekarang ajaran siapa? Bawa nama Islam, bakar pasar. Bawa nama Islam, bakar rumah. Bawa nama Islam, bakar kantor. Bawa nama Islam, bakar manusia. Dengan nama Islam. Siapa mereka? Bukan orang Islam ente. Sebutannya Allahu Akbar. Sebutannya Rasulullah. Bisa dimengerti? Kalian kan orang-orang yang nggak kenal sesuatu. Kecuali berpegang dengan kaset-kaset anak. Dunia ada di hadapan anda. Selesai. Kalau ente mau tahu diri aneh, cukup pegang kaset anak. Dunia nampak di depan anda. Woi, kelihatan betul itu dunia. Kelihatan betul itu negara, kelihatan betul itu kota, kelihatan betul itu desa. Satu persatu nampak tanpa ente mengindik-indik, tanpa ente mencari tahu sesuatu di balik sesuatu. Kagak nampak di mata, ngapain gue mata-matain orang? Ngapain mata-matain orang? Sementara sesuatu nampak di mata. Tuh, ajaran Rasulullah SAW. Semua nyata melalui kaset-kaset anak. Iya, berarti Anda tak diajar oleh Islam untuk berburuk sangka atau memata-matai kegiatan manusia. Cukup, ya aku kenal orang itu. Sesuatu sudah kita ketahui, buat apa mata-matai? Tapi kalau musuh memata-matai, kenapa? Nggak kenal Allah Ta'ala. Dan tak ada dalam ajaran Islam seperti itu. Islam kalau ente jalani, jangan menduakan Allah Ta'ala dalam keyakinan apapun juga. Jangan mencuri, jangan zina, jangan bunuh anak-anak ente karena takut kelaparan. Punya bini satu, anak satu. Punya bini satu, anak dua. Ntar gimana anak-anak? Aborsi. Aborsi belum sempat. Woi, keguguran. Hidup anak. Pendem udah di WC. Tuh. Jangan begitu. Lihat ajaran Rasulullah SAW. Bisa dimengerti? Islam terlalu anggun untuk dijabarkan. Walayatu bibuhtanin, jangan suka bawa berita bohong, jangan berbuat dusta. Di mana dusta tadi? Yaftarunahu baina aydihim wa arjulihim, yang disebarluaskan dengan cara mereka. Bisa, mereka dilarang jangan bawa berita dusta. Kalau bahasa orang sekarang rumor, bahasa Inggrisnya rumor. Paham? Jangan bawa gitu-gituan. Ya, jangan suka bawa berita-berita yang dengan cara ente nyebar ke sini, nyebar kanan, mulut bicara, kaki berjalan, tangan pun bergerak, membawa dusta-dusta yang naudzubillah, yang membawa ketegangan sesama. Tuh. Persyaratan yang Nabi kasih tahu bagi mereka yang baru saja masuk Islam untuk bersumpah setia, jangan melakukan hal-hal yang demikian. Tuh, amin ente. Wah, sekarang kerjaan kita semua begitu, naudzubillah, nasallallahu alaihi wasallam. Naudzubillah. Pantas hilang air wajah. Pantas keindahan wajah pudar. Karena apa? Karena itu kerjaan kita sehari-hari. Ngajinya kayak orang suci. Zikirnya kayak separuh malaikat tak bekaki. Tapi kerjaan-kerjaan yang jadi bawa najis, mereka lakukan. Kerjaan-kerjaan yang jadi membawa api abadi, toh jadi sarapan. Najis. Lihat dong manusia-manusia yang tukang wirid, tukang zikir. Najis, nasallallahu alaihi wasallam. Ilmu diabaikan. Padahal ilmu adalah tangga pertama untuk pengenalan mereka kepada Allah Ta'ala dalam ajaran. Itu sudah diabaikan. Lantas kesananya apa? Kepalsuan, kedustaan.
torekot ini, zikir ini, ya aliran ini, aliran itu sih emang udah rekayasa ahli-ahli neraka. Tinggal ente, itu sudah rekayasa. Mau keyakinan apa, memang Allah Ta'ala kasih jalan untuk apa? Untuk menyesatkan manusia. Allah Ta'ala kasih kesempatan. Mau dilarang cara apapun juga, tetap. Larangan kan ibarat kurungan. Oh iya, bisa demutin ente. Apalah arti sebuah kurungan? Oh iya, lompatin pagar bisa. Jebol pagar bisa. Bukan itu. Jalani Islam begitu. Nah, itu yang langka begitu tuh, yang ngasih tahu dan menuntun satu per satu itu yang langka. Yang akibatnya ketika pagar yang ada dalam sebuah rumah dikurung rumah tadi dengan caranya, penjaganya penjaganya kagak, emak bapaknya kagak, ya nyelongondong tetangga, diam-diam masuk dari jendela. Paham tuh misal? Paham gak nih misal? Rumah dipagar, ya penjaganya kagak, ya jendela kosong plak masuk. Terbuka aja ngablak orang masuk, bagaimana? Terkunci orang masuk, gimana? Terbuka. Sama. Islam dengan caranya apapun juga, semasa nggak ada orang-orang yang taat setia kepada ajaran dengan ilmunya, tetap keadaannya sebagaimana yang berjalan. Kenapa Allah Ta'ala biarkan? Memang Allah Ta'ala sengaja begitu ciptakan kesesatan untuk menyesatkan orang-orang Islam dalam peribadatannya. Lu kok begitu? Itulah Allah Ta'ala. La yus'al amma yaf'al. Tak ada hak untuk bisa ditanya apa yang Allah Ta'ala perbuat. Tuh, wa hum yus'alun. Sebaliknya mereka yang berbuat hal-hal yang sesat, kelak akan ditanya. Bisa dengar itu? Sesuatu sudah jelas kok jadi sesat. Kenapa? Tuh, gara-gara nyolong. Gara-gara syirik, gara-gara zina, gara-gara minum, itu kerjaan-kerjaan tadi bisa dengar itu yang membawa kemusyrikan. Iya, asalnya kagak, dang nyolong pengen kagak ketangkep-tangkep, musyrik, pegang gunting, busen, pegang gunting, pegang lakban, busen, pegang lakban, bukan pegang duit. Tuh, pengen kagak ketangkep, pengen enggak mempan ditembak, pengen enggak mempan senjata tajam, jalan ke sana kemari. Diyakini bahwa ini yang membuat dia tidak mempan. Tuh ilah sama kertas sama tulisan kagak mempan. Tuh lihat. Allah Ta'ala kasih itu. Untuk meyakini orang tadi bahwa tulisan itu yang menjadikan dia tidak mempan ditembak. Tulisan itu yang menjadikan dia tidak mempan dibunuh. Tuh. Mati. Udah. Dosanya tak akan pernah Allah Ta'ala maafkan. Karena dia tidak lagi meyakini keesaan Allah Ta'ala dalam ajaran. Tapi dia meyakini selembar kertas tadi yang menjadikan dia jauh nggak mempan ditembak oleh senjata api. Musyrik mati, udah angkat tangan. Bisa ada mutin itu ilmu tuh. Alhamdulillah, aku bukan mereka. Alhamdulillah, sallallahu billah. Udah ya. Wala ya'su fi ma'rufin. Nah, kerjaan aneh nih. Wala ya'su fi ma'rufin, dan tidak boleh melanggar dalam hal-hal yang baik, dalam hal-hal yang terpuji. Nggak membantah maksudnya. Sesuatu kebenaran, dan iya betul, diam. Jangan, apa begitu? Sesuatu yang jelas, benar tata caranya dan tuntunannya. Sesuai dengan buku-buku pedoman kebenaran, kok ente langgar? Kok ente bantah? Kok ente sanggah? Tuh. Baru masuk Islam, Nabi kasih tahu. Demi apa? Demi keselamatan orang tadi. Wah, kita yang jadi umat Islam, bukan umat. Jauh dari umat Islam. Kita yang jadi orang Islam. Ya. Waduh. Kalau ente mau tahu, na'udzubillah. Ya sayang. Di kampung-kampung aja udah banyak anti-Islam ente. Di kampung udah anti-Islam. Anti maulid. Anti apaan aja deh. Ya udah anti Habib Alwi merata di sana sini. Biarin duit gue banyak. Ya cewek banyak. Ya ente banyak, air masih ngalir, biarin aja. Ntar gue bikin kering daerah lo. Gue bikin kering nih daerah lo. Anti Habib Alwi semakin melebar ente. Anti anak, anti paham anti ente. Tahu gak arti anti Habib Alwi? Tahu gak? Nggak sudi didatangi, nggak sudi terdengar nasihatnya. Anti anak aja udah terlalu melebar ente. Dari 17 tahun yang silam ente orang anti anak. Bisa demuti. Semakin mereka memperlihatkan permusuhan kepada anak, semakin Allah Ta'ala pernyatakan kebenaran yang aku bawa. Bisa demuti. Alhamdulillah, tapi akhirnya mampu satu-satu biarin. Di kampung kita aja udah begitu. Fa'in awfu falahumul jannah. Jika mereka yang masuk Islam dan memenuhi persyaratan apa yang Nabi beritahukan,
falahumul jannah, bagi mereka surga dari Allah Ta'ala. Ya Allah, gampang banget. Ibadah aja, meyakini peribadatan tadi hanya kepada Allah dan untuk Allah Ta'ala. Enggak karena A, enggak karena B. Bisa dimengerti? Jangan mencuri. Kenapa diharamkan? Karena perbuatan tadi merugikan orang lain. Jangan zina. Kenapa dilarang oleh Rasul? Zina kan enak katanya. Ini biar sadar. 2 perbuatan, alhamdulillah, masya Allah, la quwata illa billah, yang Allah terpelihara di badan anak. Insya Allah sampai mati. 2 kerjaan anak. Yang lain semua gue kerjain. 1, zina. 1, zina. 2, minuman keras. Insya Allah sampai mati. Nggak pernah kena di mulut anak. Semua anak kerjakan sebagai perbuatan pria. Hanya 2 yang Allah terpelihara sampai mati. 1, zina. Insya Allah biar sampai mati. Jauh panggang dari api aku tercetur zina ya Rob. Kedua, minuman keras. Insya Allah sampai mati ya Rob. Yang lain gue kerjain. Selesai. Gitu aja. Ente 99% tebang pilih. Lu jangan tegang, leluwe. Kayak tegang lagi. Paham tuh ya? Yang sudah, mama bohot. Yang sudah. Ya Rabb, bismillahirrahmanirrahim. Deng. Baru tuh air wajah mulai membaik. Selagi, Ustaz, ani nggak zina, ani nggak judi. Tapi minum pel-pel yang jadi begitu, wah serem. Jangan percaya dia yang masih hobi minum minuman gituan. Jangan percaya manusia yang masih senang tuh. Narkoba apa namanya? Iya, minum aspirin 12. Pantas wairung goyang. Minum aspirin 12. Gila. Minum aspirin 12. Minum diabet 40. Bisa jadi. Minum diabet 40. Minum lelap kayak 6 butir. Pantas nguap terus-terusan. Jangan coba-coba. Jangan pernah percaya siapapun dia yang masih makan-makan gituan ente ya. Jangan percaya. Selesai. Dalam hal apa? Dalam segala jangan percaya. Makanya anak perempuan yang bilang, anti kalau punya pacar, siapapun dia, ajak ngaji. Kalau dia betul cinta anti, dia mau. Bisa demuti. Atau anak laki, teman perempuan, orang luar, ajak ngaji sebulan sekali. Bisa demuti. Bisa liatin anak sini orangnya siapa. Sini, ya aku kenal. Bisa demuti ya. Paham itu ya? Makanya keuntungan agama Islam bagi orang yang menjalin ajaran Islam. Tuh, anu suka bilang perempuan yang suka dilupakan oleh wanita sekarang. Cari orang baik. Orang baik mustahil berzina. Orang baik mustahil berjudi. Orang baik mustahil meminum minuman keras. Ini keberuntungan seorang gadis atau ibu rumah tangga ketika suaminya tahu agama. Mustahil dia zina, dia judi, mustahil dia minum minuman keras. Ini kebahagiaan rumah tangga yang amat prinsipil, paling mendasar ini sebetulnya. Tapi karena pandangan orang sekarang sudah beda. Yang penting dia pulang ke rumah, tututnya tetap seperti itu. Itulah kebahagiaan perempuan sekarang. Padahal habis nyabu di mana tahu, cuci aja di mana-mana. Pura-pura deh. Aduh, capek. Jalanan macet. Wah, biasanya bawa duit 35, Pak. Tumen bawa 12.000. Kereta mah listriknya mati. Terpaksa saya naik kendaraan lain. Habis nyabu 20.000. Habis nyabu 20.000. Cabut sekarang captun mau. Nggak dibayar aja mau. Nggak dibayar mau. Jajal deh. Karena apa? Karena obat. Karena obat ente. Bisa dimengerti? Karena obat tahu. Nasallallahu salamul afiyah. Alhamdulillah. Alhamdulillah Allah bihara'aku. Nasallallahu salamul afiyah. Alhamdulillah. Fa'in awbuluhumul jannah. Jika mereka bisa memenuhi hal urusan itu, buah mereka surga. Wa in asabu min dzalika syai'a, dan jika mereka terkena sesuatu dari yang Nabi beritahukan dalam larangan jangan menyekutukan Allah Ta'ala, jangan mencuri, jangan berzina, jangan bunuh anak kalian karena takut lapar. Bisa dimengerti? Jangan membawa fitnah-fitnah dengan cara kamu membawa berita dusta, dia begitu. Kerjaan orang sekarang ente. Ya, 12 tahun yang lalu sampai sekarang tuh kehidupan manusia rakyat Indonesia begitu. Demen tuh buka bahasa-bahasa fitnah antar pejabat, antar tokoh agama, antar sampai antar masyarakat per RT per RW, demen tuh begitu najis dikerjain. Wajar dong bala. Ya Rob, tenggelamkan negara ini ya Rob.
Wajar dong. Oh iya. Ya, ente nggak tahu negara ente di ujung tanduk sebetulnya. Kalau kalian tahu negara kalian ada di ujung tanduk, sebentar Allah Ta'ala hancurkan jika Allah Ta'ala gak memandang banyaknya orang-orang soleh yang kalian tak pernah mengenalinya. Sebentaran. Habib tahu dari mana? Enggak usah tahu dari mana, lihat di televisi. Apa kata para ahli? Apa kata ahli-ahli dunia tentang negara kalian? Cukup, enggak usah percaya sama ana. Wa in asabu min dzalika syai'a, dan apabila mereka terkena sesuatu dari perbuatan yang Nabi larang, fa amruhum ilallah, urusannya kepada Allah Ta'ala. Yani kembalilah kalian kepada Allah Ta'ala untuk meminta maaf atas perbuatan yang kalian lupa. Allahu Akbar, ajaran Islam. Kalau ente kena modal-modal, kembalikan urusan itu Allah Ta'ala. Artinya Islam memberi jalan, minta maaf, minta ridha Allah Ta'ala atas kekhilafan. Gampang amat, bukan minta maaf, minta ridha Nabi, bukan. Lihat, pedal ar-Rasul, kepercayaan Allah Ta'ala. Ketika orang yang jadi pengikut ajaran Rasul berbuat kesalahan apapun bentuknya dari hal-hal yang Nabi larang, dia terjang, Nabi, Rasul, bukan Tuhan. Kembali urusan kepada Allah Ta'ala. Kalian punya cara dalam ajaran yang baru kalian peluk sebagai Islam. Punya cara tersendiri. Meminta ampun kepada Allah Ta'ala. Bukan meminta ampun kepada Rasul. Pahamin ilmu ente? Beda dong. Oh iya. Minta ampun dalam Rasulullah SAW. Sebagaimana ana waktu di sana. Di Masjid Nabawi. Ana berbuat salah Rasulullah. Dalam hal apa? Dalam hal janji. Bisa ada mati? Ya Rasulullah. Tuh. Satu di antaranya yang kasih tahu, ya Rasulullah, tolong doakan aku tahun depan biar setiap tahun bisa kemari. Bisa ada mati? Di mata anak itu salah. Udah lewat 3-4 meter, ada baik lagi. Ya Rasulullah, maafin ya Rasulullah, salah ngomong. Maafin ya Rasulullah, salah ngomong. Jangan setahun sekali Allah, sering-sering bisa kemari. Ya Rasulullah, tolongin, doain. Paham? Sama anak sebegitu anak anggap salah. Anak anggap kurang ngajar. Pertama, kita kepengen setahun sekali aja. Lewat 3-4 meter dari hadapan makam Rasulullah SAW, Anda balik lagi. Ya Rasulullah, maafin ya Rasulullah, salah ngomong tadi. Tolong doain biar bisa sering-sering kemari. Berulang dan berulang kali. Ya Rasulullah, maafin ya Allah. Baru nih keluar. Orang lain digampar sama tentara, ente di sono. Anda bolak-balik lalu lalang, nggak ada maki-maki, nggak ada gampar. Kalau ente nggak digampar lagi. Setrumin anaknya, setrum. Misalnya mengerti, sampai sekarang. Awal akhir Maret atau awal April Anda berangkat lagi. Ya Rabb, bagi aku rezeki setahun 2 kali. 26 kali umroh, 3 kali pergi haji. Ya Rabb, tolong ya Rabb. Udah 26 kali umroh, 3 kali pergi haji. Mau mati, mati. Tapi jangan lalu ya Allah, bini baru 1. Jangan ya Allah. Kalau anak murid mati ya rame-rame, jangan satu nggak apa-apa ya Allah. Tapi aku jangan. Jangan matikan aku sebelum beristri 4. Kata Dodon, toma amat sih Beb. Gak bisa mati anak sebelum punya bini 4. Mustahil mati sebelum beristri 4. Mustahil. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau ente pengen bunuh anak, ane kasih jalan. Ponakan ente serahkan pada anak. Bibi ente yang umurnya 62 buat anak. Maksudnya mau cor. Kita buat cor terang-terangan deh. Kalau ente yang muda masih mau, nggak apa-apa. Nggak mau, ane kasih tukang. Bawa kan demen nenek. Urusannya kepada Allah Ta'ala. Insya'Allah, jika Allah Ta'ala berkehendak dalam permohonan ampunan dari hambanya yang berbuat salah, Allah Ta'ala ampuni dosa sang hamba. Wa insya azaba. Jika Allah Ta'ala berkehendak lain, Allah Ta'ala siksa. Lihat, Allah Ta'ala punya urusan. Allah Ta'ala mau maafkan dosa orang itu, Allah Ta'ala punya wewenang. Allah Ta'ala mau siksa orang itu karena dosanya, Allah Ta'ala punya hak. Kenapa demikian? Tidak ada sesuatu apapun yang mewajibkan Allah Ta'ala dalam sesuatu. Paham? Tidak ada sesuatu apapun yang mengharuskan, mewajibkan Allah Ta'ala bertindak sesuatu. Tidak ada. Selagi seseorang masih ada yang memerintah, berarti dia di bawah orang yang memerintah. Allah Ta'ala pencipta segala. Masa hamba yang diciptakan nyuruh Allah Ta'ala dalam urusan, ya Allah, maafin gue gak? Buju boneng. Lo kira gue sekdes. Paham, ingat itu ilmu ya?
Walamma raja'u ila biladihim, setelah mereka bertemu dapat persyaratan begitu, Nabi punya petunjuk pengarahan begitu, setelah mereka masuk Islam, walamma raja'u ila biladihim, setelah mereka kembali ke negeri mereka masing-masing, arsala ma'ahum ar-rasul min man yu'allimuhumul Islam. Allah Ta'ala, Rasulullah SAW mengutus mereka seseorang yang dari mereka ini ya ngajarin orang lain tentang ajaran Islam. Seperti ana ente ngajarin. Ente udah tahu, kasih tahu yang lain. Oi, mulia amat itu perbuatan. Allahu Akbar. Bisa dimengerti ya? Ar-Rasul pun sama kepada orang-orang yang baru saja memeluk ajaran Islam. Setelah begitu, baru. Ya. Ar-Rasul memerintahkan atau mengutus kepada mereka itu orang yang mengajarkan masyarakat yang belum kenal ajaran Islam tentang Islam. Kalian yang sudah tahu, ajarkan mereka. Baru kagak. Gurunya pada takut kena kaset anak. Gurunya pada ketakutan kalau orang di lingkungan belajar agama sama anak. Tuh pencuri-pencuri agama. Orang-orang terkutuk begitu gayanya ente. Paham tuh ilmu? Asalalim. Serem amat. Kita nyari guru kemana aja. Pengen dapat ilmu. Di kampung ini udah cari lagi yang lain. Cari lagi yang lain. Itu guru pada ketakutan ada guru lain. Tuh sifat maling yang terpuji di mata masyarakat. Siapa yang memuji orang-orang tadi? Orang-orang yang sudah kena bimbingan setan sekian lama. Sebagai tokoh tapi iblis sesungguhnya. Siapa yang tahu? Hanya melalui kaset aku semua terbongkar. Satu demi satu. Selesai. Assalamualaikum. Wa yufaqqihum fid din. Dan nyuruh mereka diantaranya ngajarin Islam itu apa, lalu memberi pengertian tentang hukum keagamaan dalam Islam. Nabi suruh mereka. Kalau inti jangankan disuruh, berulang-ulang diimbau, inti kasih tahu yang lain kesian. Cepet sebelum terlambat. Aneh nggak bisa selalu seperti ini. Cepet ente, saudara susah, emang pejajaran, kawan kenalan baik ente, cepetan sebelum terlambat. Selagi Allah piara aneh masih mau begini ente. Itu jangan berasa anak terus bisa begini. Ente. Satu masa anak pindah sini, pindah sana. Bisa demotin ente. Assalamualaikum. Fantasara Islam bisa babihim. Sehingga tersebab Rasul memberitahukan mereka. Dan mereka menerima imbauan Rasul untuk mengajarkan orang lain di daerah masing-masing tentang ajaran Islam begitu. Hukum keislaman begitu. Mereka taati intasarul Islam. Akhirnya ajaran Islam, syariat Islam berkembang sebab-sebab mereka, gara-gara mereka kagak. Udah kampungnya sepi dari ajaran kebenaran Rasulullah SAW yang menguntungkan semua, satu masuk dimusuhin. Siapa mereka? Anjing-anjing yang nampak dengan caranya. Misalnya pola kerjanya di luar kepala anak. Bahasanya dari A sampai Z sudah lama tertata di otak anak. Gaya bahasa yang disampaikan sudah lama aku kenali mereka. Paham ente? Tapi ente anak-anak sok jagoan dalam ilmu. Anak-anak nggak tahu diri. Permusuhan bisa datang dari siapapun ketika ente yang bicara setitik mengerti ilmu dibanding orang lain. Sok seakan ente orang mengerti segala. Timbullah permusuhan dari bahasa yang angkuh. Na'udzubillah. Paham ente? Tuh, permusuhan manusia kepada kalian yang tanggung. Bukan yang tanggung. Ilmu nggak ada ilmunya. Permusuhan didatangkan oleh kalian sendiri. Nggak ada ilmu tapi sok seakan berilmu. Boy, itu permusuhan dari situ. Paham ente? Kalau orang yang dianggap mengerti setitik ilmu sudah angkuh sombong di lingkungannya, nggak dibunuh juga bagus orang tadi. Jadi permusuhan datang gara-gara kalian. Bukan masyarakat memusuhi Anda, tapi Anda menciptakan permusuhan dengan keangkuhan. Berbeda dengan anak. Memberikan keuntungan siapapun. Jangankan muslim, non-muslim beroleh keberuntungan dari anak. Anak yang tahu caranya, mereka yang tahu bagaimana anak. Pahami bahasa aku ya. Nggak ada permusuhan non-muslim kepada anak. Tapi kenapa permusuhan terjadi dari orang-orang yang seagama? Itulah ketika anjing-anjing menyelinap di semua wilayah di negara Indonesia. Hanya aku yang tahu urusan tadi. Sehingga anak dijegal kanan kiri, Allah Ta'ala nggak pernah bisa dijegal. Paham itu ilmu? Sebab anak datang sebagaimana tadi. Bukan keberanian, keyakinan di hati, keinginan kuat di hati, memberitahu keberuntungan dalam agama sebagai keyakinan aku dan mereka. Artinya anak dengan mereka seagama. Nih begini, nih begini. Lalu datang permusuhan siapa mereka? Aku tahu.
bahasanya mencerminkan bukan orang Islam. Bukan non-muslim, bukan orang Islam, bukan non-muslim. Kita kenali mereka. Paham? Dari bahasanya, dari cara menyebar fitnah, dari cara menghasut kanan kiri. Bukan orang Islam, bukan non-muslim. Lantas siapa mereka? Itulah yang hidup di semua rumah tangga kita. Yang sedang merambat dan berjalan, dan satu masa menguasai ini negara. Paham itu ilmu ana? Bisa demet itu? Paham itu bahasa? Ini di atas era formasi omongan. Sesuatu sebelum terjadi aku tahu. Anda kok tahu sesuatu bisa menjabarkan ente. Nih begini, nih begini. 10 tahun mau terjadi, nih tahu. Nih begini, nih begini, nih begini, nih. Habis terjadi, nanti bakal begini, bakal begini. Nggak bisa didustakan, ada punya bahasa. Dong. Paham tuh ilmu. Lantas ente nggak tahu ilmu apa-apa, angko di kampung manusia. Ya Rob, matiin tuh guru-guru agama model begitu. Mau Habib kayak bukan. Ya Rob, matiin orang begitu. Dia ciptakan permusuhan sesama. Karena kesalahan ente. Matiin tuh Habib, kayak bukan Habib, matiin tuh guru-guru agama yang sombong, yang menciptakan permusuhan di lingkungan. Matiin ya Rob, yang begituan. Gara-gara guru, jadi pada resah itu masyarakat. Kecuali guru itu baik, bahasanya enak, membaurnya baik, ada sifat sabar dan bijaknya dalam pembaurannya, dan waktu dia mengajar sesama. Bukan sok tahu tanpa ilmu. Yang berilmu sok tahu hina dina. Apalagi kagak ada ilmunya mau belaga. Wah. Bisa ada boleh ente. Orang yang paling baik adalah dia yang tahu dirinya. Tahu dirinya artinya tahu kemampuannya, tahu dia di mana, bagaimana dia harus berbahasa, bagaimana dia harus membaur sesama. Itu orang tahu diri namanya. Tapi kalau keluar dari itu, ente si orang songong. Paham ilmu? Songong ente. Cari ente manusia sejauh provinsi yang ane langkahi dan ane ajarkan mereka, ane ceramah di wilayah provinsi lain. Oh, nggak ada bilang Habib, nggak ada. Kecuali anjing yang ngomong begitu. Mau Habib bukan Habib, anjing itu. Anda tahu anjing ini manusia. Itu bukan Habibnya anjing ya, bukan darahnya. Ya, gayanya anjing. Anjing biarin aja. Bisa ada murti. Wah, membaur contoh di Citayam. Ya dari umur 7 tahun gue di Citayam. Sampai sekarang 52 tahun. Kalian siapa? Lu siapa? Belum lu lahir gue di sini. Mau apa? Sebegitunya dari umur 7 tahun anak di sini dibawa-bawa sama orang tua anak. Bisa ada murti ente. Nggak ada sombong. Nggak ada sombong. Mampir, numpang nginep di rumah anak perawan. Numpang makan, numpang mandi, numpang wudhu. Pura-pura, paham ente. Untuk diadakan pendekatan. Anggap aku sebagaimana keluarga kamu. Paham itu ilmu? Di tempat-tempat yang nggak layak aku datangi. Nggak ada urusan apa-apa kok. Untuk apa? Untuk ada perasaan di hati mereka. Ana bukan apa-apa. Ana saudara ente. Hanya bedanya sekarang ana jadi guru. Dulu maling. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Ya, hari ini malam ini tidak ada tanggokan. Iwan baca selawat baru minta. Selesai pengajian, ane minta ente 4 orang ke atas. Ane mau dari balik dan pakai anak balik. Anak balik. Bulan nemu. Tanggungan. Ya Allah, gue lagi ngebangun. Ya Allah, tolong. Laki perempuan yang ada 1000 ya Allah. Tolong atur saya Allah. Orang Jakarta udah beli ya Allah. Tapi Cirebon. Malu kalau secengget. Ayo tuh bangun orang begitu. Dia berhadapan gak ada secengget. Udah gak ada secengget. Masuk 1000. Tidur 1000. Ya pacaran 2000. Terus numpang tidur di sini 5000. Terus kasih ulang 15. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala. Ya habibana Abdur Rahman Sagaf. Ya Syekhuna خارق العادات.
أنتم ولينا أنتم حبيبنا أنتم شفيعنا يا خارق العادات. أنتم سلفنا أنتم مددنا أنتم إمامنا يا خارق العادات. أنتم طبيبنا أنتم قلوبنا ساداتنا يا خارق العادات. يا ربنا يا ربنا اغفر ذنوبنا يا الله يا جواد. يا ربنا يا ربنا اغفر ذنوبنا يا الله يا جواد. يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا محمد يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا محمد. أنت رسول من ربي يا محمد أنت نور من ربي يا محمد. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu ala Rasulillah. Ali, kate, besokannya di RTM ya. Betul kan? Benar kan ya? Besok jam 9 ya, aneh kayak mobil aneh, tapi jaga juga mobil ente yang jemput aneh besok jam 9 sampai di sini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu ala Rasulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد صلى الله عليه وسلم بشر لا كالبشر بل هو ياقوت بين الحجر. محمد صلى الله عليه وسلم بشر لا كالبشر بل هو ياقوت بين الحجر. محمد صلى الله عليه وسلم
بشر لا كالبشر بل هو ياقوت بين الحجر. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. إننا جند محمد 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 إننا جند محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. يا قوي يا عزيز يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير. يا قوي يا عزيز يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير. يا قوي يا عزيز يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير. يا قوي يا عزيز يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير.
اقبل دعاءنا اقبل دعاءنا اقبل دعاءنا ولا تخيب رجاءنا ولا تخيب رجاءنا ولا تخيب رجاءنا وانجز لنا وعدك الذي وعدته لبلك المؤمنين وانجز لنا وعدك الذي وعدته لبلك المؤمنين وانجز لنا وعدك الذي وعدته لبلك المؤمنين بفضلك وكرمك وجلك ولطفك ورحمتك يا ارحم الراحمين وبحق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وبسر الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا دائم الفضل على البرية يا دائم الفضل على البرية يا باسط اليدين يا باسط اليدين بالعطية بالعطية يا صاحب المواهب السنية يا صاحب المواهب السنية صل على محمد صل على محمد خير الورى خير الورى بالسجية بالسجية واغفر لي واغفر لي يا ذا العلا يا ذا العلا في هذه العشية في هذه العشية يا دائم الفضل على البرية يا باسط اليدين يا باسط اليدين بالعطية يا صاحب المواهب السنية صل على محمد خير الورى بالسجية واغفر لي يا ذا العلا في هذه العشية يا دائم الفضل على البرية يا باسط اليدين بالعطية يا صاحب المواهب السنية صل على محمد خير الورى بالسجية واغفر لي يا ذا العلا في هذه العشية يا دائم الفضل على البرية يا باسط اليدين بالعطية يا صاحب المواهب السنية صل على محمد خير الورى بالسجية واغفر لي يا ذا العلا في هذه العشية يا دائم الفضل على البرية يا باسط اليدين بالعطية يا صاحب المواهب السنية صل على محمد خير الورى بالسجية واغفر لي يا ذا العلا في هذه العشية يا دائم الفضل على البرية يا باسط اليدين بالعطية يا صاحب المواهب السنية صل على محمد خير الورى بالسجية واغفر لي يا ذا العلا في هذه العشية يا دائم الفضل على البرية يا باسط اليدين بالعطية يا صاحب المواهب السنية صل على محمد خير الورى بالسجية واغفر لي يا ذا العلا في هذه العشية يا دائم الفضل على البرية
يا باسط اليدين بالعطية يا صاحب المواهب السنية صل على محمد خير الورى بالسجية واغفر لي يا ذا العلا في هذه العشية يا دائم الفضل على البرية يا باسط اليدين بالعطية يا صاحب المواهب السنية صل على محمد خير الورى بالسجية واغفر لي يا ذا العلا في هذه العشية يا دائم الفضل على البرية يا باسط اليدين بالعطية يا صاحب المواهب السنية صل على محمد خير الورى بالسجية واغفر لي واغفر لي واغفر لي يا ذا العلا يا ذا العلا يا ذا العلا في هذه العشية في هذه العشية في هذه العشية. Selamat melaksanakan hari raya yatim tanggal 10 Muharram. Iya betul ya? Besok 9 10. 9. Puasa kita hari 10-nya. Ini 10 Asyura. Yang bisa puasa hari apa ya puasa Asyura? Wah, satu jangan puasa deh malam Minggu soalnya kita wakuncar nih. Tuh, yang bisa usahakan puasa Asyura dengan niat biasa nama itu sauma qadin sunnat Asyura lillahi taala. Dia jangan lillahi Pak Harto. Iya, tapi Pak Harto insyaallah enggak mati. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, begitu aja dulu. Kalau dia mau meninggal besok Jumat. Kalau mau meninggal besok Jumat. Kalau Jumat sampai jam 4 dia enggak meninggal, masih ada waktu lagi entah kapan. Bisa ada mati? Insyaallah tidak mati. Matinya Soeharto, padamnya Islam di negara Anda. Paham? Matinya Soeharto, padamnya Islam di negara Anda. Gua yang ngomong begitu, gua nggak tahu jawab, gua nggak tahu jalannya. Bisa ada mati? Menyesallah kalian bangsa Indonesia setelah dipelihara oleh Pak Harto 32 tahun lamanya, dijaga, tapi akhirnya berkhianat. Celakalah kalian bangsa Indonesia yang tak pernah merasa bersyukur dari kepemimpinan seseorang di negara kalian yang demikian Allahu Akbar memelihara. Enggak ada negara asing yang berani kurang ajar, enggak ada negara asing berani menghina sejak kepemimpinan Soeharto selama 32 tahun yang silam. Celakalah bangsa Indonesia yang tak akan pernah lagi memiliki sang jenderal besar dengan segala kelemahannya. Tak akan kalian pernah dapatkan negara ini dipimpin oleh sang jenderal besar sebagaimana Soeharto setelah dia mati. Yakinkan itu. Tak akan pernah kalian miliki lagi. Bisa ada mati. Jangan kalian anggap manusia itu seperti Rasul. Jangan anggap kalian itu manusia seperti tak pernah berbuat salah pun dosa. Kalian di atas segala dosa dan saling membunuh tanpa Soeharto. Paham? Tanya mak bapak yang 70 tahun. Kalau dia punya hati merah putih, dia akan puji Soeharto. Kelemahan, gua aja jadi guru banyak kelemahan. Apakah dengan dosa ana, dengan kelemahan ana, kalian cerca maki aku, udah aku selamatkan kalian dari neraka yang siap menyiksa? Hah? Lo mau ngatain gue? Lo mau hinain gue? Lo gue selamatkan dari neraka jahanam abadi karena aku. Lalu karena dosaku, karena kesalahanku, kalian caci maki aku dan keluarga dan segala, mencuri dan sebagainya. Najis. Pantas aja jadi orang kafir, pantas jadi murtad. Karena ini urusan negara, nggak jadi kafir, nggak jadi murtad, tersiksalah Anda setelah dia mati. Sampai Allah terhancurkan, tenggelamkan ini negara Indonesia. Artinya tak lagi jadi sebuah negara NKRI. Selesai, buktikan bahasa gue. Udah minta anggap dulu deh. Emang kita kalau belum minta anggap, Pak Harto salah sih. Kasih aneh 1 miliar, nggak bakal mati. Tiap malam gue begadang, seminggu selesai. Anda pulang baru mati. Insya Allah panjangkan usia Pak Harto. Kalau negara ini jadi baiknya.
Kau mau jadi baiknya negara Arab, panjangkan usia Pak Harto. Kalau negara ini bakal engkau hancurkan, matikan Pak Harto segera. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ala ni'amillah. Ala barakatillah. Ya Rasulullah, salamun alaik. Ya Rasulullah, ni wa daraji. Allahumma. Pemberitahuan malam Jumat besok kita ketemu lagi di sini. Wah, insyaallah jam 12 sudah pulang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.